Binti Putri, NIM 711191001 dari kelas 3A. Hari ini kita akan ngebahas tentang storage. Storage yang dibahas kali ini itu adalah storage penyimpanan yang terdapat di dalam memori manusia. Sebelumnya kita harus tahu memori itu apa sih sebenarnya. Memori dibedakan menjadi 3 struktur. Yang pertama, ada sistem ingatan sensori. Dan yang kedua, ada sistem ingatan jangka pendek atau short term memory. Dan yang ketiga, ada sistem ingatan jangka panjang atau long term memory. Memori sensori mencatat informasi atau stimulus yang masuk melalui panca indera, yaitu visual melalui mata, pendengaran melalui telinga, bau melalui hidung, rasa melalui lidah, dan rabaan atau kinestetis melalui kulit. Lalu jika informasi itu tidak distimulasikan atau tidak diberi atensi, maka informasi itu akan terlupakan. Namun, bila diperhatikan kembali, informasi itu akan dikirim atau ditransfer ke ingatan jangka pendek atau yang biasa disebut sebagai short term memory. Jadi, apa sih storage itu? Storage adalah salah satu dari 3 tahapan yang ada di dalam memori. Yang pertama itu ada encoding atau pengkodean. Yang kedua ada storage atau penyimpanan memori. Yang ketiga ada retrieval atau pengambilan informasi saat dibutuhkan. Ketika kita melihat benda atau kejadian, maka kita sudah mendapatkan informasi. Lalu informasi tersebut akan diubah menjadi kode. Proses perubahan informasi menjadi kode itu disebut sebagai encoding. Setelah proses itu selesai, informasi akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu storage atau penyimpanan di dalam memori. Jadi, kode informasi yang sudah kita lihat di awal diubah menjadi kode dan disimpan di dalam penyimpanan memori kita. Nah, di dalam penyimpanan atau storage, informasi itu akan disimpan sampai suatu saat informasi tersebut akan dimunculkan kembali. Dalam proses pemunculan kembali informasi itu disebut sebagai retrieval. Namun, ternyata nggak semua informasi yang kita dapatkan itu akan kita simpan di dalam memori. Karena apa? Karena waktu penyimpanannya itu tergantung pada kualitas dan kuantitas dari kapasitas setiap individu. Menurut teori Atkinson dan Shiffrin juga, waktu penyimpanan terdiri dari 3 sistem. Yang pertama itu ada memori sensori yang kerangka waktunya hingga 30 detik. Lalu yang kedua ada memori jangka pendek yang memori waktunya sekitar 30 detik. Dan yang ketiga memori jangka panjang yang kerangka waktunya lebih dari 30 detik hingga seumur hidup. Jadi, gak semua informasi itu akan langsung kita simpan begitu saja. Tergantung dari kapasitas dan kuantitas dari setiap individunya bagaimana. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam saya menyampaikan materi-materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa di video berikutnya.